Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Akhirnya balik lagi ke sesi bapaknya nggak ada nih yang biasa jadi host bacotin berita. Kemana tuh anak? Kayaknya ini episode kita spesial, bukan bacotin berita kayaknya ini. Bacotin ya? Undang-undang. Bacotin omnibus. Ngerai. Yang lagi rame-rame, ada demo segala macam. Ngerai. Siap. Sebentar. Gue lagi ngecek draft nih. Apakah Bapak sudah membaca? Oh tidak. Sebentar. Tanya Ini siapakah yang sudah membaca? saya sudah baca, Pak. Gue gak yakin juga yang di atas sana udah baca, Pak. Oh, itu sih pasti. Males kali dia. Apalagi nih, lu baca tuh 900 halaman. Terus ada misal Pak siapa gitu baca beneran. Alhamdulillah saya sudah selesai. Terus ini yang edisi revisi 1300. ulang lagi dong, iya. Gitu. Ini, Pak. Jadi gini. Ada 4 versi, Pak, ceritanya. Draft undang-undangnya. Itu versi 1028 halaman. Waduh. Terus katanya yang sudah disahkan itu versi 905 halaman. Lalu ada versi 1052 yang udah typo, bersih tiponya. Waduh, oke. Terus ada yang versi 1035 halaman, Pak. Itu beda-bedanya apa, Pak? Dugaan gue sih mungkin di halaman pertama doang ya, ucapan terima kasihnya. Emangnya skripsi, Pak? Iya. Terima kasih kepada dosen pembimbing. Yang ada tulisan pacar-pacarnya dihapus ya, takutnya nggak jadi ya. Orang tua yang telah memberikan bener. ini gitu. Nah, yang edisi berikutnya nggak ada. Kayaknya versi pertama itu masih nama gebetan. Iya benar. Versi 905 udah jadi pacar. Yang 1052 itu putus sama pacarnya Iya, gitu kan. makanya dikurangi. Makanya dihapus. Tapi lu pernah lihat gak skripsi yang 1000 halaman, Pak? Ada. Teman saya Jurusan ada, lu Pak. Jurusan ada? Teman saya ada, Pak. Di UGM banyak banget itu, Pak. Oh, iya. Bukan Cuma gua pasti. cuma gak ada gunanya sih, Pak, sebenarnya. Mau bikin banyak-banyak juga. Itu biasanya kemungkinan gambar-gambar Semua lampiran pertanyaan atau revisi-revisi Iya, kuesioner itu ditampilin di belakang biar banyak. Iya. Saya berapa ya? Saya kayaknya masih 400-an lah. Wah, sombong. Iya, sekitar 300-400-an halaman Tapi lah. nggak ada satupun dari klien yang dibukukan kan? Emang Iya. Congboy. Kalau dia Masih dibukuin. ada dibukukan sampai Masih sekarang. ada. Cetakan pertama, Pak. Enggak, Bapak nyetak sendiri kan, Bapak? Enggak. Serius. Gue saking malunya sama hasil karya itu. Jadi kalau nemu di toko buku gue beli sendiri, Pak. Takut ada yang beli gitu. Kasian ya, dapat info yang salah ya. Emang itu, Pak. Jadi kalau misalnya lu ke Gramet, di bagian diskon 99% ya. 99. Yang diaur-aur banyak gitu ya. Yang biasanya diplastikin sama buku lain. Nah, Kombinasi, Pak, sama buku masak biasanya sama cerita horor. Nah, ngomong-ngomong horor, Pak. Ya. Nah, ngomong-ngomong horor, ini kayaknya ada yang menarik di. Jadi yang lagi dengerin kita kayaknya akan ada segmen bacotin omnibus ya. Kan ada 11 klaster. Ya. Nah, mungkin ada 11 episode. So-soan aja dulu rekamnya. masalah nanti episode ke-11 jadinya kapan? Terserah Iya, gitu ya. iya. Tapi tadi Mas Ade ini udah baca karena kan dia salah satu ahlinya kesehatan kan. Iya, saya sangat ahli di Nah. bidang itu, Pak. Nah, terus dia baca nih ada yang menarik gitu. Belum, Pak, ntar saya cari dulu. Ada keyword Apa? Keywordnya dulu kasih tahu, Pak. Ini versi berapa halaman nih? 905. Kok bukan yang paling baru? Paling baru dong, Pak. Omnibus Law, biar capek gua bacanya. revisi terakhir kiri. Gue yakin ke- aja gue udah baca 95, mungkin setengah dari anggota DPR juga belum baca yang 905. Mana sih Nop? Baca Nop. Gimana sih? Itu sebenarnya adanya di pembahasan sih ya. Penjelasan ya. Ya di pembahasan itu. Kayaknya juga udah pernah dibahas-bahas gitu ya sama orang lain ya. Gue coba bacain poin-poin ininya ya di pembahasan itu jadi Oh masuk. iya, benar. Di halaman 800, halaman 844. Ya. Gile. Dan bukan 8 666, Pak ya. Bukan, dan 84-nya angka sial, Pak. Dan topik yang dibahas adalah 8 tapi bagus Pak 844. kalau di itu Pak. Topik yang dibahas 44 ya? paranormal. Gue lanjutin nih apa Bapak? Mau lanjutin. Jadi tadi benar di undang-undang itu di Ciptaker di penjelasan di pembahasan ada di ayat 3 huruf A itu jadi dijelasin kalau pelayanan kesehatan medis itu apa aja. Satu, jasa dokter umum, Jasa dokter dokter umum. spesialis dan dokter gigi. Betul. Lanjut. 2, jasa dokter hewan. Ya. 3, jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gizi,
ahli gigi, ahli fisioterapi. Betul. Keempat, jasa kebidanan dan dukun bayi. Iya, itu. Dukun bayi. Terus? 5, jasa paramedis dan perawat. Oke. Nah, keenam, jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan dan sanatorium. Ketujuh, jasa psikolog dan psikiater. Ya, Oke. ya, ya. Nah, yang Masih- kedelapan ini masih sebenarnya nggak normal. kelihatan, Pak. Karena ini agak-agak mistis ini. Jadi kalau lo baca draft itu nggak muncul. Oh gitu ya. Mungkin ini kayaknya Kecuali lo ketuk layar 3 kali, tek, 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 baru muncul tulisan. Kirain ngomong ya. Assalamualaikum Ya itu gitu. jasa pengobatan alternatif termasuk yang dilakukan oleh paranormal. mantap. Kenapa harus disebut ya paranormal gitu? Itu maksudnya jadi apa? Jadi kalau mau usaha paranormal harus bikin izin dulu. Harus Konsekuensinya ada apa, izinnya Pak? Pak. Berarti ada nomor terdaftar berarti ya. Ya. Oke. Jadi kayak apa dukun Gunung Kawi terdaftar di provinsi Jawa Timur. Ada Nggak bisa beroperasi berarti dia. Jadi kalau ada Oh, klien ada dari Jakarta sertifikasinya gitu aja ya? itu nggak bisa karena aja yang udah termasuk dalam kawasan Jabodetabek. Jadi paling dekat tuh gunung apa ini? Gunung Salak, Pak. Gunung Salak. Salak. Harus lapor diri ya, Harus lapor diri. Harus lapor diri. Jadi mungkin kita akan membayangkan ada semacam aturan baru ya untuk menyusun lembaga regulasinya, lembaga pengawas, ada ART, Iya, betul, asosiasi Pak, profesi betul. untuk paranormal Ini ini. ada sertifikasi, Benar. standar kompetensi segala Gua macam ya. ngebayangin ya kalau misalnya gini, ID kan gitu. ID kan kalau rebutan kursi ketuanya kan agak rumit tuh. Yo. Kalau ini Pak, gue yakin gak rumit Pak dan gak ada bentrok-bentrok, cuman mata batin semua yang bekerja. Iya. Tapi kan dari gini, rumah Pak. semua, Dari Pak, rumah urusannya. semua. Tiba-tiba Jarak keluar jauh. darah Kan aja kan gini. semuanya. Mazhab Gunung Ciremai Iya. sama Mazhab Gunung Salak sama-sama di Jawa Barat tuh. Iya. Itu kan pasti beda. Kalau Beda. Ciremai Salak sih semua satu guru Pak dia. Jadi sebenarnya lebih kayak saudaraan ya. Nah, mungkin kalau Gunung Merapi itu ya agak repot. Gunung Kawi Gunung misalkan. Merapi secara historis kan agak kurang akrab kan sama Gunung Salak. Gitu. Atau gini, Gunung Merapi sama Mazhab Gunung Merapi sama Mazhab Pantai Selatan gitu. Nah, iya. Orang Tritis tuh itu kan pasti beda kan. Beda. beda. Satu api, satu air kan. Nah, itu gimana cara pas lagi kongres asosiasi itu gimana tuh? Gue yakin Bayangin. pas hari kongresnya tiba-tiba awan mendung Pak. Listrik mati. Itu kayak di luar, Gelombang laut naik gunung meletus. Itu tanda dibukanya kongres pertama Asosiasi Paranormal Indonesia chapter Jawa Tengah. Itu masih Jawa Tengah lagi. Iya, ya? itu kita masih ngomongin soal ini Pak yang legenda kan, tapi juga ada namanya ini agak yang baru sih Pak, yang anak muda nih yang indie urban legend. Oh, kayak jaga malam gitu ya. Nama-nama tokonya tuh bukan kayak Rocky Dul enggak. Ini Enggak. Cindy, Alfred kayak gitu lah. Oh, Kayak saya menjaga malam itu ya. Benar. Jadi nanti ada rumah kentang dan lain sebagainya. Oh Itu iya, iya. bergabung. Yang pokoknya semua jadi film lah ya. Iya. Gitu. Jadi selain kita juga harus ini ya, asosiasinya juga selain pendekatan kewilayahan, juga harus sensitif terhadap pendekatan urban dan desa. Oh iya. Kita- Karena beda kultur ya. Beda kelas ya, beda kelas, beda kelas kelas. sosialnya beda gitu. ya. Iya. Yang proletar yang mana, Pak? Yang proletar justru yang urban Pak sebetulnya. Yang di urban. ya? Karena yang untuk yang klasik-klasik ya, kayak yang udah well established institution tuh, yang paranormal, itu kan selalu juga sering dapat dukungan dan kunjungan dari tokoh-tokoh politik. Oh, betul. Dan Ada satu kota yang katanya nggak boleh didatangin sama presiden iya, kan? jadi ada beberapa situs yang wajib dikunjungi oleh betul. penduduk-penduduk terdahulu kita. Kuburan gitu ya. Nah, kalau kunjungan pasti dapat duit kan. Jadi lebih established lah. Nah, sementara yang mungkin yang urban-urban itu lebih hidup lewat ini Pak, endorse YouTube. Oh. Bikin konten ya, bikin konten. Oh, dia nyari ini ya, AdSense gitu ya. Iya, betul. Menarik ya emang. Jadi gitu. Tapi kira-kira gini Pak, kalau gue ngebayangin jadi anggota DPR gitu ya, pas lagi ada draftnya gitu. Ide dari mana memasukkan paranormal ke situ Pak? Gue yakin itu di bawah pengaruh ini sih Pak, dunia mistis Santet Pak. gitu. Makanya saran gue emang sebelum lo mulai bikin aturan ya, undang-undang legislasi apapun itu harus disucikan ruangannya. Harus dibentengi bener. dengan pengaruh-pengaruh. Pas di ruang DPR pas lagi sidang kok panas Kok ya Pak panas AC? sih kalau tiba-tiba Tiba-tiba lampu panas. kelap-kelip mati sendiri. Jadi itu jangan dianggap remeh menurut gue. iya. Termasuk juga yang mic tiba-tiba mati. Itu bukan keluar Pak. Itu makhluk halus yang bekerja. Astagfirullahaladzim. Jangan Jadi yang sabotase bukan orang gitu ya? Iya, bukan. mistis Makhluk gitu. halus. Makhluk halus yang tiba-tiba menggerakkan tangan gitu, Iya, atau tiba-tiba tak mati. Tapi gitu. itu kayak dari cabang Gunung Sumbing kayaknya. Yang suka mati-matian. Itu bahkan itu baru Jawa ya Pak ya? Baru Jawa Pak. Kita belum bicara yang di luar Jawa. Nah ya? itu juga menurut gua undang ini gak sensitif terhadap Jawa dan luar Jawa. Kenapa tuh Pak?
Ya maksud gue kayak apa? Ya itulah. Lu pernah membayangkan kayak lu di apa namanya di Kalimantan gitu, lu punya ilmu, tapi begitu nyampe ke Jawa ditolak Pak karena Belum caranya terdaftar. beda, metodenya beda gitu. Kan itu ya tidak Belum sensitif ada gitu ya. sertifikasi segala macam. Iya, benar. Berarti juga nggak bisa dari jarak jauh mulai sekarang kalau misalnya udah terdaftar gitu ya. Iya, jadi memang gue nggak tahu mungkin ada semacam apa software ya, malware gitu, atau apalah gitu yang antar pulau itu ada ini Pak. Ya, Kalau Ojo tuh geofencing Pak. Oh, siap. Kalau ini juga Tapi katanya ilmu juga nggak bisa kalau udah ngelewatin pulau tuh. ada jampi Beda. Jadi emang mungkin dibikin klaster-klaster pulau Iya. supaya ya mereka harus sepakat lah sesatu pulau Jawa. Gue kebayang kalau pas kebayang ntar ada konferensi gitu ya, konferensi pertama di Jakarta gitu. Harap semua daerah mengirimkan perwakilan gitu. Gue yakin di undangannya ada disclaimer di bawah tuh. Harap hadir tidak diwakili oleh izin masing-masing. Nah, penuh soalnya takutnya kan Takut konferensi. penuh, terus atau kalaupun diwakili oleh izin yang ukurannya di bawah 2 meter. Oh. Pokoknya yang butuh hijau segala macam agak tinggi gitu. Jadi nggak Kegedean bisa, nggak muat di kegedean. ruang konferensinya. Gue pengen ngejok tapi mistis kok ngeri. Iya. Tapi yang kalau yang penunggu-penunggu di gedung-gedung gitu berarti ter ini juga. Nah, mereka sih mungkin seharusnya bisa diberikan kebebasan ya untuk memilih asosiasinya mana gitu. Apakah masuk yang urban gitu atau pakai pendekatan asal daerah. Oh, ada KTP-nya Ada, ya Pak. iya, Kalau seharusnya ada jin seperti gitu itu. ada KTP asal ya berarti. Tapi menurut gue sih harus diapresiasi sih. Jadi kan memang tujuannya kan untuk membangkitkan ekonomi ya. Oh iya benar. Tahu nggak benar, bahwa benar. sponsor acara konferensi nanti apa? Nobita kembang 7 rupa. Udah bentuknya saset gitu ya Pak. wangi, pocketable dan bisa disebar di Nissan manapun. Oh iya. Sudah Sudah ini katanya sih Pak ini untuk mengantisipasi ini kedatangan barang-barang impor air suci Vatikan dari Jadi kita butuh Air Zam-Zam kan hampir tiap tahun masuk. Iya, air Tapi Zam-Zam itu bukan mistik, sorry. Iya, itu benar. mohon maaf. Nanti saya dianggap menistakan agama. Jadi kita gitu harus kan. membuat ini Pak instrumen-instrumen lokal yang khas Indonesia gitu. Gitu. Berarti kalau tadi ada hantunya berbasis pada wilayah atau daerah Iya. masing-masing, kalau dia datang mau nyantet ditanya dulu ya. Kamu asalnya mana? Benar. Jadi Gak bisa di sini dong berarti nggak gitu. bisa. Jadi memang operasi-operasi itu harus dilakukan oleh aktor-aktor lokal. Oh, banyak raja-raja kecil ya berarti ya Pak di ini ya. Dan anggota DPR paham betul ini. Oh. Jadi karena dia mungkin sering menggunakan ya apa jasa. Ah, saya nggak bisa jawab Pak itu. Enggak, tapi gua rasa ini kan izin ya. Kan nanti berarti kan lu harus ada izin usahanya. Ada lembaga pengawas, gitu Ada ya, lembaga asosiasi pengawasnya. profesi. Nah, jadi nanti kalau misalnya lu disantet, lu santet nih tiba-tiba lu muntah paku gitu kan. Wah, muntah paku. Nanti lu ada lembaga penyelidiknya. Iya, Nah, ini mah pakunya siapa buatan siapa. mana? Nah, gitu. Dicek kayak Sherlock Holmes Pak. Ini paku coba saya cium dulu baunya. Nah, ini kayaknya dari sumur ini toilet Itu mana Pak? Itu di mana Pak? atau garamnya gitu. Ayam-ayam kampungnya. Nah, gitu. jadi bisa di itu Pak, dideteksi nanti ini. Memang anggota DPR kita punya visinya sangat-sangat Mungkin di juga luar otak Pak. nanti Pak ketika ada pandemi lagi kan berarti semua instrumen kesehatannya bergerak kan. Seperti corona kan semuanya bergerak nih. Berarti juga nanti kita mengharapkan ada pergerakan juga. Oh, untuk membantu menghilangkan kelompok-kelompok pandemi ya. Dari paranormal gitu ya. Membantu kita. Menarik juga nih. Jangan-jangan selama ini pandemi kita tidak di paranormal belum masuk ke ruang itu ya? Belum masuk. Atau belum belajar ilmunya? Belum ada referensi? Kurang tahu saya. Agak hati-hati saya kalau. Kita tunggu aja ya kalau konvensinya beneran ada kan karena ini perlu Mungkin ada. katanya sih mungkin dalam waktu dekat di jurnal Risa akan ada penjelasan lebih dalam. Oh, siap. Dan akan ada beberapa makhluk yang diinterview, dimintai pendapat. Kira-kira konvensinya akan seperti Ya, apa ya? seperti apa, aspirasinya seperti apa gitu. Betul. Dan juga apa keberlanjutan apa profesinya kan berarti harus ada pelatihan dan lain sebagainya harus disiapkan. Siap. Bahasa Menarik, apa lagi? Bahasa apa Nah, lagi ini Pak? sekarang ngomong seriusnya. Oh, tadi nggak serius. Ini dari tadi udah berapa menit gak ada yang serius. Allahu Akbar. Tapi gini sih maksud gue kayak kan nggak bisa lo pisahkan juga kan bahwa di masyarakat itu memang nggak bisa ketutup mata praktek kayak gitu kan terjadi kan. Iya betul. Dan orang yang bekerja dan menghidupi dirinya dari sektor ini tuh juga banyak kan. Banyak. Gitu. Jadi maksud gue dari pendekatan antropologis apakah sebenarnya membuat itu menjadi legal ada praktek yang biasa gitu. Jadi kayak ini kearifan lokal harus diundang-undangkan atau seperti apa gitu. Kalau gue ngelihatnya ya, ini pandangan gue. Menurut gue yang jadi penting adalah supaya mungkin salah satu tujuannya adalah menghindari fraud Pak.
Jadi kan kadang-kadang kan paranormal itu kan suka bohong aja gitu kan. Lu pernah nggak waktu Ya, tapi gimana fraud Itu buktinya gimana Pak? Tapi Pak? Lu kan pernah kan waktu sekolah, Iya. kalau misalnya handphone lu hilang, Iya. yang bukan lapor polisi kan, Iya. disuruh Tanya datang temen ke orang pinter Pak. Hanya temen yang Iya, bisa benar-benar. ngeliat Iya ya. kan? Coba cari orang pinter, siapa yang terus begitu lu datang ke orang pinternya. Orang dekat ini orang pasti dekat. orang deket nih, ini pasti orang deket si anjing. Kalau kita tahu orang deket juga, Tapi kita nggak udah dapat nangkep. barangnya pasti nggak balik-balik kan. Nggak balik-balik. Malah ada perpecahan yang muncul. Iya. Nah kalau kayak gitu lo akan mengajukan protes apa enggak? Nah kalau dengan lewat undang-undang ini, lu bisa protes ke asosiasi profesi Pak. Kata lu dapat HP gua Iya. atau gini mau maju pilkada nih gitu kan. Datang ke gunung ini gitu. Ternyata kalah. Nah lu bisa berarti. itu. Bisa menggugat ke asosiasi Yang profesi. digugat siapa Pak berarti? Yang digugat mediumnya atau ininya penunggunya? Nah, Bagaimana kita cara tunggu mengubah- peraturan pemerintahnya Pak. Iya. PP-nya nanti kan dibuat sama presiden katanya. Iya. Kita nunggu PP-nya. Mungkin ini bisa jadi PP yang paling sulit dirumuskan ya. Iya Mungkin lah. dari 500 PP ya katanya harus disiapkan aturan. Mungkin 90% energi habis untuk yang PP ini. Belum lagi nanti ada protes dari mazhab mana Iya, gitu ya. Benar. Atau mungkin Dari kalau misalnya gua nangkapnya kayak Pak Angga bilang tadi, ini untuk menghindari fraudnya apa? Kalau gue sih kayak yang ini sih masalah-masalah pelecehan itu loh, kan udah mulai banyak tuh belakangan. Tapi kan itu kriminal Pak. Ya, Iya kalau kriminal kan pakai tindakan hukum aja. Udah ada aturannya kan. ya maksudnya mungkin dari situ ya. Mungkin dari situ ya. Maksudku kalau fraud berarti kan ada standar di mana nggak fraud kan. Iya, Jadi iya. ada standar kepuasan minimal gitu Iya, kan. iya. SPM gitu. Cuman untuk yang ini lo ngukurnya gimana gitu. Lu harus bikin SPM juga Pak. SPM santet gitu misalnya. Iya standar. Atau SPM apa? Tapi sebenarnya kalau tujuh ditarik, turunan. sebenarnya kepentingan soal bahas paranormal atau dukun bayi dan segala macam tadi, kalau lu Beda tarik ke Pak. atas, Dukun bayi sama Dukun bayi paranormal sih beda. beda. Kalau dukun bayi itu biasanya bidan-bidan kampung gitu Bidan-bidan yang kampung ini. ya. Dia pakai beda dukun bayi sama paranormal. Oh beda ya. Beda. Nah, gue fokus di paranormal deh. Bahwa sebenarnya ini urusannya kalau gue baca ke atas itu sebenarnya urusannya ke pajak. Pajak penghasilan. Iya, Oke. Emang pajak Pak. Jadi Iya, sebenarnya maksud ini gua katanya berarti- jasa yang tidak ini. oke, Gua kalau baca. misalnya Jasa yang dibebasin pajaknya. Iya di jasa yang Udah akan mah dibebasin duitnya pajaknya. banyak dari hasil korupsi semua, nggak dipajakin. Iya. Lah iya dong Pak. Cuci uang. Cuci uang. Lu datang pejabat gitu, datang ke paranormal, masa pakai duit halal Pak? Tapi pertanyaannya adalah apakah paranormal dilibatkan? Ini ya dalam penyusunan. Apakah Oh mereka mau? iya benar ya mereka. Iya. Maksud gue gini lah, misalnya siapa sih? Gue gak tahu paranormal yang paling terkenal siapa ya. Ki Joko Bodo sekarang udah pinter Pak. Udah tobat, Karena udah udah tobat. tobat. Diminta kan? pendapatnya enggak gitu. Jadi mereka ngapain lu atur-atur gue udah nyaman punya klien tetap segala macam gitu kan. Kenapa harus diatur-atur gini gitu. Jangan-jangan juga sebenarnya ada protes dari kalangan paranormal ini yang merasa ini undang-undang. Iya tadinya jangan mereka mungkin juga kemana dipajakin terlibat. Pak. Jadi dipajakin tiba-tiba protes dengan mengirimkan sesuatu ke DPR langsung takut mereka. Langsung takut, langsung mic-nya mati. Iya. Langsung buru-buru disahkan. Iya langsung disahkan supaya paranormal tidak kena pajak lagi. Ngeri ya Pak. jadi Kok mic-nya panjang. kok mic-nya Gue kebayang nanti terjemahan bahasa Inggrisnya gimana ini? Apa paranormal? Paranormal activity kan? Paranormal activity. Atau sebenarnya ini salah, mungkin maksud gua dia masuknya ke industri pendidikan dan kebudayaan, subnya adalah film. Kenapa film Pak? Jadi untuk menggairahkan genre perfilman kita, jadi difasilitasi gitu. Untuk yang horor-horor begini, lebih masuk akal kalau kayak gitu. Daripada berdiri sendiri di bawah kesehatan. Begitu. Gitu. Ya, jadi tidak ada yang disimpulkan. Oh tapi ini secara umum Pak, undang-undang Omnibus Law gimana? Ya, tergantung lu nanyanya gimana. Kalau lu nanya sebagai pemerintah pusat ini enak banget Pak. Sebagai pengusaha. Sebagai Bapak kan pengusaha kan Bapak. Siapa bilang? Oh bukan. Bapak setuju katanya. Di ujung-ujungnya nanti pertanyaan terakhir sebagai manusia apa? Iya. Kalau sebagai pengusaha MNC Pak, multinational corporation yang punya standar tinggi Pak. Ya. Menurut saya ini merugikan Pak. Karena Karena kan kalau lu perusahaan multinasional company, lu punya jalur-jalur yang resmi kan. ya. Kalau ini kan membuka jalur-jalur lain. Jadi mengganggu apa normal bisnis yang selama ini berjalan baik gitu ya. Iya. Tapi saya bukan pengusaha Pak, jadi saya nggak tahu. Kalau apa-apa. Pak Nobi sebagai pengusaha keripik tempe yang ada di depan kita, Saya belum baca sih Pak. Katanya tapi kalau terkait UMKM ini juga didukung memang. Jadi banyak yang kayak misalkan buka koperasi itu cuma 9 orang segala macam, semua izin-izin yang UMKM itu memang dipermudah.
Tapi kan kondisinya nggak cuma ya mungkin UMKM-nya diuntungkan, cuma kan yang lain-lain Ya, terkait buruh dan buruh, pekerja pekerja segala dan segala macam. macamnya kita nggak tahu nih Pak. Iya. Masuk hari Sabtu lah. Iya. Kemarin tuh ada Pesangon komentar dia tuh dari anggota push. DPRD. Gue gak tahu badan legislasi atau apa gitu. Ya kan Bapak gak usah protes kan tetap aja dalam seminggu itu 40 jam ya. Udah tinggal dibagi 7 gitu. Jadi dia menyamakan semua hari. Jadi kayak Senin sampai Minggu itu sama gitu. Nah, Padahal itu di dia. negara manapun yang namanya weekend, Sabtu Minggu itu nilainya lebih daripada hari biasa. Nah, Sehingga ketika lo paksa orang bekerja di hari Sabtu Minggu, seperti yang sering terjadi di sini, iya. seharusnya biayanya double. Oh, itu dia kan makanya. Atau insentif lebih. Khawatir saya itu malah nanti penduduk makin berkurang Pak, karena malam minggunya semakin nggak ada Pak. Bener. Iya, makin banyak jomblo nanti. Makin banyak jomblo atau banyak selingkuhan Pak? Oh. Bapak tahu apa tentang selingkuhan Pak? Saya kan teman Bapak, jadi saya tahu. Tapi kita bersimpati lah intinya terhadap perjuangan ya. Banyak juga dari mahasiswa, buruh dan lain sebagainya soal undang-undang ini, terutama yang terkait dengan ketenagakerjaan, lingkungan, terus apa lagi Pak enggak? Perizinan. Ada perumahan, tata ruang, kesehatan, pendidikan. Ada 11 lah. Iya. Dan 11 itu ngerjainnya cuma April sampai sekarang bulan apa? Oktober. Oktober. April sampai Oktober Pak. Ngeri, mantap. Jadi apa? Justru melihat makin dibikin fleksibel ya soal aturan-aturan ketaatan terhadap ketenagakerjaan dan lingkungan segala macam gitu. Jadi seolah-olah menderegulasi dirinya sendiri gitu pemerintah dan melepaskannya kepada prinsip-prinsip kapitalisme. Sebenarnya bukan menderegulasi Pak, Apa? mensentralisasi. Mensentralisasi regulasi-regulasi yang selama jadi ini wewenangnya dimiliki oleh daerah ya. daerah. Berarti Jadi berarti seharusnya pemerintah daerah pada protes dong ya. Oh iya dong. Gubernur-gubernur itu ya. Kan organisasi ketua OSIS kepala daerah itu harusnya masing-masing menyuarakan APSI? pendapatnya. Ada pemerintah Tapi kan provinsi, kemarin kan ada Jokowi sudah mengumpulkan semua gubernur untuk berbicara. Suruh satu suara. Iya. ya ada yang nggak ngomong. Siapa yang nggak ngomong? Nggak tahu, bicara aja beritanya. Google dulu, Google. Coba Google cek. Wes, Jokowi tidak mempersilahkan gubernur DKI untuk berbicara. Padahal dia ketua OSIS pemerintah provinsi. Ketua OSIS ya ada ya. Tapi kenapa nggak diizinin berbicara? Gubernur lain disuruh bicara tuh. Iya siapa tahu. Oleh karena itu kita butuh asosiasi paranormalnya segera berdiri Pak. Supaya kita bisa menanyakan. Kira-kira apa yang terjadi di belakang layar ya? Apa makna di balik itu? Apa ya? makna terhadap tombol zoom yang tidak nyala itu? Nah, gitu. Ini kenapa suka matiin mix semua ya? Dan kan lagi belajar teknologi Pak, iseng aja gua. zoom. Mic. Aduh. Dan juga mungkin ini undang-undang perlindungan konsumen terhadap serangan-serangan tuyul di ATM-ATM. Iya. Tuyul di ATM kan? Tuyul di ATM. Kayak cerita di salah satu segmen ini ya. Podcast jaga malam Podcast kita. Jaga Malam ya. Pengen tahu lebih banyak? Silahkan dengerin Silahkan podcast langsung Jaga dengerin Malam. Podcast jaga malam. Oke. Begitu bacotin omnibus. Semoga ini segera tayang. Nanti Malam kita akan cari ngebacotin omnibus yang lain, ada klaster-klaster. Ini juga baru kesehatan juga baru paranormal ya. Iya, belum yang padahal lain-lain kan. Benar. Kira-kira gimana caranya ID kalau ada anggota dokternya yang mengobati sesuai standar gitu. Iya. Itu gimana cara ID Dan pendidikan Pak. gimana pendidikan? Kan juga pendidikan salah satu sektor usaha yang ditulis dalam undang-undang ini kan. Apa overallnya gimana Pak? Overallnya? Jadi dari pembacaan awal gua sebenarnya nggak terlalu banyak disinggung pendidikan, kecuali mengkategorikan pendidikan ke dalam kelompok izin usaha yang berarti pendekatannya adalah Komersialisasi pendidikan. komersialisasi, gitu. Nah, jadi mungkin lebih pada soal bukan mazhab ya. Secara value apakah itu tepat? Karena pendidikan itu adalah non nirlaba kan pendekatannya selama ini gitu. Cuma kemarin Jokowi juga bilang ini khusus buat di kawasan ekonomi khusus kok katanya gitu. Nah cuma permasalahannya yang di versi yang gue baca nggak kayak gitu. Jadi gue sebenarnya nunggu nih versi terakhir yang kalau skripsi itu kayak final final gitu. Print gitu. Print. Begitu Pak. Oke. Begitu ya teman-teman, nanti kalau buat klaster pendidikan nanti kita akan ada episode berikutnya lagi. Ya
ini kenapa kita mengulang rekaman ya bagian Jadi- terakhir penutupan. Inilah akibat kita berbicara soal dunia-dunia mistis Bapak. Iya. Sehingga tadi endingnya padahal sudah keren banget ya. Iya. Udah ada puisi, parah banget tadi emang. Angga udah nyampein puisi, lagu baru khusus diciptakan. Juga tadi Nobi ngomong 3 bahasa, ini mau hilang. Dan gak mungkin diulang lagi tuh. Nggak mungkin karena Karena enggak sebenarnya ini gue khawatir sebenarnya gara-gara kita ngomongin paranormal, ngomongin hal-hal mistis. Selalu Pak, gue kalau rekaman jaga malam itu pasti selalu ada efek samping Pak. Iya, ada yang ngetok-ngetok, ada Jadi yang kalau apa dalam gitu ya. dunia Ada yang- imunisasi vaksin itu namanya tiba-tiba KIPI. ngotok gitu kan. Kejadian ikutan pasca imunisasi. Oke, Pangga silakan tutup. Apa? Saya jadi lupa tadi Demikian kita. salah satu episode baca berita spesial yaitu Bacotin Omnibus. Omnibus. Kita mengomentari hal-hal yang mungkin belum dikomentari oleh orang-orang di luar sana. Tetap jaga kewarasan, tetap jaga hati nurani. Udah gitu doang. Sudah itu dong. Kok nggak kayak tadi sih, nggak amazing gitu kayak tadi gitu yang hilang gitu. Iya tadi tuh canggih emang Nobi tadi ngomong apa lu bahasa India, Jepang, Chinese ya. Iya. Buat Mandarin buat nutup gitu. Tadi ada pakai bahasa Gunung Kawi sama Gunung Sumbing gitu ya. Gitu. Dia udah manjat-manjat ini kan. Saya padahal nggak udah. kerekam ini tadi. Iya. Gitulah. Ya udahlah. Di merapal mantra tadi kita ada mantra-mantra yang dirapal tapi karena udah hilang ya sudah. Nggak bisa diulang. Expecto patronum. Wingardium Oh iya itu Leviosa. paranormal di luar ya. Oh iya benar-benar. Iya, Paranormal di luar ya. Beda itu. Bye bye. Bye. Sah.